Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi Kristiani dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah cerita rakyat yang berasal dari suku Dayak Seberuang, tepatnya di Desa Penyarak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Mari kita simak bersama-sama cerita tersebut, di mana cerita tersebut merupakan cerita rakyat yang mengacu pada cerita rakyat zaman dahulu. Tetapi cerita ini benar-benar terjadi dan hingga saat ini orang masih mempercayai atau masyarakat, bahkan banyak orang yang masih mempercayai bahwa cerita ini benar adanya. Nah, cerita apa ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, cerita rakyat ini berjudul Dayang Lung, di mana Dayang Lung ini merupakan sebuah nama bagi seorang gadis Dayang, artinya seorang gadis tertua di keluarga tersebut. Nah, cerita rakyat Dayang Lung ini bukanlah legenda seperti halnya Lahila, melainkan cerita mengenai suatu rentetan peristiwa yang sebagaimana merupakan kejadiannya pernah terjadi. Nah, cerita rakyat Dayang Lung ini merupakan sebuah kisah mengenai adat istiadat ataupun tradisi zaman dahulu dalam mengatur pernikahan seorang gadis tertua atau yang bungsu. Nah, artinya jika di dalam keluarga tersebut mempunyai 3 orang anak yang nomor 2 tidak diperlakukan adat istiadat seperti layaknya gadis tertua dan gadis yang bungsu. Nah, dalam cerita rakyat Dayang Lung ini diketahui bahwa zaman diperlakukannya adat istiadat ini, masyarakat belum mengenal adanya agama, sehingga masyarakat masih mempercayai hal-hal gaib. Masyarakat masih menyembah pepohonan besar, membawa makanan, sesajen dan sebagainya di bawah pepohonan-pepohonan besar tersebut. Nah, kemudian kebanyakan masyarakat itu percaya akan keberadaan makhluk halus, serta percaya bahwa pohon-pohon besar itu pasti ada penunggunya. Nah, penunggunya ini dikatakan bahwa makhluk-makhluk halus ini akan memberikan kedamaian bagi setiap orang yang memberikan makanan dan menyembah kepada hal-hal gaib seperti itu. Nah, kemudian ini adat istiadat ini diperlakukan agar keharmonisan keluarga akan tercipta dan hidup akan selalu damai. Mereka percaya bahwa jika diperlakukan adat istiadat ini, mereka akan selalu damai. Keharmonisan di dalam keluarga itu akan selalu tercipta. Diceritakan, nama gadis ini tadi ialah Dayang Lung. Dayang Lung. Nah, gadis ini dikurung atau dibuatkan sebuah kamar khusus yang keseluruhannya ini terbuat dari kayu tebelian, di mana kayu tebelian ini pada zaman dahulu dikatakan bahwa kayu ini adalah kayu yang paling kokoh. Dan kayu ini dikatakan dulu adalah sebuah kayu yang besar, kayu yang kokoh, yang suci adanya. Itu menurut kepercayaan masyarakat Dayak suku Seberuang zaman dahulu. Kemudian, banyak pula masyarakat ini menyebut atau mengenal Dayang Lung ini sebagai Dayang Umung. Karena umung ini dalam bahasa Dayak Seberuang artinya kamar. Tetapi kamar ini dikatakan umung ini karena dia terbuat dari kayu tebelian tadi. Kayu tebelian yang dikatakan sangat kokoh pada zaman itu. Nah, kemudian keluarga ini melakukan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut dan mengharuskan Dayang Lung ini untuk tinggal dan dikurung di umung tersebut atau kamar tadi yang terbuat dari tebelian tadi hingga waktunya tiba nanti untuk diperbolehkan keluar. Nah, Ibu Dayang Lung ini diceritakan mengatakan kepada Dayang Lung dalam bahasa Seberuang itu, katanya, "Lung, udah gila deh menikah. Di harus nugau di umbong tuh sampai calon laki di datai untuk muka pintu kedai." Nah, ini menggunakan bahasa Dayak suku Seberuang. Artinya,
Lung, sudah saatnya bagimu untuk menikah. Kamu harus berada di umbung ini hingga tiba saatnya calon suamimu datang untuk membukakan pintu umbung ini bagimu, atau pintu kamar ini untuk si Dayang Lung ini. Nah, singkat cerita, diketahui kamar tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang atau orang-orang lain yang tidak berkepentingan, kecuali ibunya tersebut yang datang untuk melayaninya, baik memberi makan, memberi minum kepada Dayang Lung tersebut. Nah, sampai seorang pria datang dengan membawa kepala musuh sebagai syarat untuk membuka umbung Dayang Lung ini. Nah, pria yang akan menikahi Dayang Lung ini haruslah seorang pria yang kuat dan berani, yang harus membunuh musuh. Dan musuhnya ini harus seorang musuh dari suku Dayak Seberuang. Nah, pada zaman dahulu, meskipun tidak saya sebutkan musuh dari Dayak Seberuang ini dari suku mana, saya tidak menyebutkan. Tetapi memang pada zaman dahulu memang suku Dayak Seberuang ini memiliki musuh. Musuh itu dari suku lain tentunya. Nah, kemudian membunuh dan mendapatkan kepala musuh itu dalam bahasa Dayak Seberuang ini nganyau. Nganyau itulah mendapatkan kepala musuh. Memotong kepala musuh dan dibawa kepada Dayang Lung untuk sebagai syarat untuk membukakan umbung tadi, untuk membuka kamar Dayang Lung tersebut. Kemudian Dayang Lung ini dikurung karena mengikuti tradisi atau adat istiadat yang ada, bahwa seorang gadis muda yang dispesialkan dari keluarga itu dinamakan Dayang. Nah, tetapi menurut tradisi, seorang Dayang yang dikurung tidak boleh datang bulan atau menstruasi ketika masih dikurung di kamar tersebut. Kenapa demikian? Nah, karena masyarakat pada zaman dahulu mempercayai bahwa jika seorang Dayang yang tengah dikurung di umbung tersebut mengalami atau menstruasi, maka tradisinya gagal dan akan dia anggap sial atau akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu, jika tengah berada di umbung tersebut tidak boleh menstruasi atau datang bulan. Singkat cerita, sebelum iring-iringan calon pengantin pria ini datang dengan membawa kepala musuh tadi dengan cara ngayau, nah Dayang Lung ini datang bulan atau menstruasi. Bahkan dia masih dikurung di dalam umbung tersebut, yang artinya tradisi atau adat istiadat tersebut gagal dan Dayang Lung ini dianggap bisa menimbulkan masalah, kesialan, atau menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan itu dapat terjadi, baik kepada Dayang Lung itu sendiri maupun kepada masyarakat setempat. Dayang Lung ini merasakan tubuh yang panas hingga beberapa kali memanggil ibunya untuk membukakan pintu baginya agar dia bisa keluar. Tetapi ibunya tak membukakan pintu baginya, kecuali pengantin pria ini datang dengan membawa kepala musuh tersebut untuk membukakan kamar Dayang Lung ini atau umbung Dayang Lung tersebut. Dayang Lung sempat berkata dalam bahasa Dayak Seberuang, "Uma, tulung buka ke lawang ya kaku, tubuh kuasa yangat ngopedia." Yang artinya, "Ibu, tolong bukakan pintu itu untukku. Tubuhku terasa sangat sakit dan sangat sakit." Ibu Dayang Lung ini berkata juga kepadanya, "Sabar Dayang Lung, kejap agi calon laki di datai, udek muka lawang ya kedai." Artinya, sabarlah Dayang Lung, sebentar lagi calon suamimu akan datang dan akan membukakan pintu itu bagimu. Ibu Dayang Lung berkata seperti itu agar Dayang Lung bisa lebih sabar. Namun Dayang Lung berkata lagi, "Aku nai talah hage Uma, tubuh kuasa yala udek. Aku harus berendam di sungai, isak tubuhku celap." "Aku tak sanggup lagi, Ibu. Tubuhku terasa terbakar dan aku harus pergi keluar dan berendam di sungai agar tubuhku menjadi dingin." Itu perkataan Dayang Lung.
karena dia merasakan tubuh yang panas, sangat-sangat panas sehingga dia harus keluar dan berendam di sungai agar tubuhnya menjadi dingin. Ibu Dayanglung berkata lagi, "Sabana dei, ninga ireng pengantin udah didinga. Udah di aku sepatuh ngawadat bisei isa hal tenai bayak nai dulau datai gede." Dia berkata seperti itu, yang artinya, tetaplah sabar. Iring-iringan pengantin sudah terdengar dan kamu harus mematuhi tradisi yang ada agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Namun Dayanglung berkata lagi, "Aku pasti mati yangan anti aku naik keluar tu umak. Tulung buka ke kulawang isa aku tau keluar bah." Artinya, aku akan mati kepanasan jika aku tak keluar sekarang, Ibu. Kumohon bukakan pintu untukku agar aku bisa keluar. Nah, Ibu Dayanglung itu mendengar. Namun Ibu Dayanglung tidak memperdulikan teriakan minta tolong serta jeritan Dayanglung ini. Karena ibunya ini menganggap bahwa Dayanglung ini berpura-pura. Dan itu hanya akal-akalan Dayanglung biar dia bisa keluar, kabur, dan tidak dijodohkan. Ibunya berpikir demikian. Hingga tak lama kemudian itu tidak terdengar suara minta tolong dari Dayanglung ini. Dari dalam kamarnya itu tidak terdengar suara. Dia tidak meminta tolong lagi, dia tidak berteriak lagi untuk minta dibukakan pintu. Seketika terdiam. Tetapi ibunya tidak sadar, ibunya tidak memperdulikan dia. Hingga akhirnya pengantin pria ini datang dengan sorak-sorai sambil membawa kepala musuh tadi dengan cara ngayau. Pengantin pria ini bergegas membukakan pintu untuk Dayanglung. Dia berharap dia bisa melihat calon pengantinnya ini, si Dayanglung ini. Sehingga dia bergegas untuk membukakan umbung tersebut untuk Dayanglung itu. Sehingga dia bisa cepat melihat pengantinnya itu. Apakah dia cantik? Apakah dia sesuai dengan pikirannya tersebut. Karena memang secara adat ini mereka tidak pernah dipertemukan, tetapi mereka ini dijodohkan. Dan pengantin pria ini sempat berkata bahwa sesuai dengan janjinya, dia akan membukakan pintu ini bagi Dayanglung tersebut. Namun, setelah pintu terbuka, mereka semua terkejut. Ibunya juga sangat terkejut. Kenapa? Karena mereka menemukan bahwa Dayanglung ini sudah berubah menjadi seekor ular yang besar, yang mana dalam bahasa Dayak Seberuang ini dikatakan sebagai nabau. Nabau merupakan seekor ular besar yang terlihat sangat besar dengan badan hingga ekornya seperti ular kebanyakan, namun kepalanya menyerupai seekor naga. Kurang lebihnya seperti ini, di mana dia mempunyai tanduk, dia mempunyai jenggot yang panjang, tubuh yang besar. Dikatakan seperti ini. Ularnya sangat besar. Itulah yang dinamakan nabau. Seekor ular raksasa pada zaman dahulu yang dipercayakan masyarakat itu bahwa ini ialah nabau. Setelah Dayanglung ini berubah menjadi seekor ular nabau ini ular yang sangat besar tadi, nabau Dayanglung ini menjalar keluar dari umbung atau kamar tersebut dan pergi sampai ke Sungai Penyarak, menghilang dan tak terlihat lagi. Sungai Penyarak ini adalah sungai di mana aliran deras. Sungai ini berada tepat di desa tersebut dan desa tersebut dinamakan Penyarak. Dan di Penyarak itu ada sungai dan sungai itu namanya Penyarak. Sungai Penyarak. Di tengah situasi tersebut, masyarakat yang melihat kejadian tersebut secara langsung tak ada yang berani mendekati sungai tersebut. Mereka ketakutan. Meskipun ular nabau Dayanglung ini tak terlihat lagi, namun masyarakat percaya bahwa keberadaan nabau tersebut takkan jauh dari sungai tersebut.
Maka dari itu mereka menghindari sungai tersebut dan tidak ada dari mereka yang berani mendekati sungai tersebut. Seketika raut wajah pucat dan sedih, seakan tak percaya akan kejadian yang telah menimpa Dayang Lung tersebut. Ibu dari Dayang Lung ini menyesal tidak membukakan pintu untuk anaknya. Ibu Dayang Lung ini hanya bisa menangis, berlutut menatap ke arah sungai berharap Dayang Lung bisa kembali kepadanya. Namun, keterpurukannya dan kehilangan anaknya ini membuatnya sadar bahwa adat istiadat dan tradisi tersebut yang diperlakukan di masyarakat ini di zaman itu bukanlah menguntungkan, bukanlah memberi kebahagiaan, tetapi malah merugikan masyarakat dan bahkan diri Ibu Dayang Lung ini yang telah kehilangan anaknya tersebut. Berlangsungnya tradisi tersebut merugikan banyak pihak dan membuat ketakutan seumur hidup yang hingga kini masih terngiang oleh sebagian masyarakat yang percaya akan adanya Nabau. Sejak saat itu, tradisi itu pun dihapuskan karena dinilai merugikan diri sendiri serta orang lain. Karena tradisi tersebut harus melakukan tindakan keji di mana ngayau itu atau membawakan kepala musuh tersebut merupakan tindakan keji yang harus secara langsung membunuh orang lain tanpa ampun. Jika kuat dan mampu, maka akan pulang dan membawa kepala musuh. Namun jika tak bertahan dan tidak mampu dan tidak berani, ia akan gagal dan ia sendiri yang akan mati. Itu pedihnya ngayau, sakitnya syarat pada zaman dahulu untuk meminang seorang gadis. Tradisi ini juga berhubungan dengan alam gaib. Orang-orang dahulu percaya akan adanya hal-hal gaib karena belum mempunyai agama. Mereka tidak percaya akan hal-hal yang seharusnya benar, tetapi mereka mempercayai hal-hal yang bersifat negatif. Mereka percaya bahwa pepohonan besar itu mempunyai penunggu dan pepohonan besar itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Tetapi nyatanya merugikan mereka sendiri. Dan karena mereka percaya akan adanya hantu dan hal-hal gaib itu, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti Dayang Lung ini. Betapa tragisnya, betapa sakitnya jika ini terjadi hingga saat ini. Tapi bersyukurnya tradisi ini dihapuskan karena telah merugikan mereka seperti cerita Dayang Lung ini. Dan menurut masyarakat Penyarak, sungai tempat Nabau Dayang Lung ini hilang, seringkali ketika selesai hujan itu, mereka bisa melihat sisa-sisa kayu tebelian yang kokoh tadi dari rumah atau umong Dayang Lung ini. Dan ketika musim kemarau juga, jika sungai menjadi dangkal, menjadi kecil, akan terlihat sebagian dari umong Dayang Lung ini atau kamar yang terbuat dari tebelian yang full, yang diukir sebaik mungkin itu, yang masih berada di kedalaman sungai tersebut. Dikatakan juga seringkali ada pelangi atau dalam bahasa Dayak Seberuang itu mungkal. Mungkal ini artinya pelangi. Nah, pelangi ini katanya sering muncul di sungai Penyarak ini. Yang hingga saat ini memang sering dikatakan masyarakat Penyarak bahwa di sungai ini sering adanya muncul pelangi. Dan mereka percaya pada zaman dahulu ini terjadi, mungkal ini terjadi di situ karena adanya keterkaitan dengan hal-hal gaib. Konon, menurut masyarakat Penyarak dan sekitarnya, pernah juga masyarakat tersebut itu melihat ular besar atau Nabau di sungai tersebut, yang dipercaya bahwa itu wujud Dayang Lung tadi. Kini, cerita mengenai Dayang Lung ini menjadi seekor Nabau hanya tinggal cerita. Namun, cerita tersebut hingga kini masih ada dalam ingatan para tetua di desa. Para tetua sampai saat ini masih mengingat kejadian yang terjadi ini. Pernah juga kejadian serupa terjadi. Karena memang pada masyarakat
zaman dahulu itu mereka belum mengenal agama. Jadi mereka masih mempercayai hal-hal tersebut dan bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan karena kepercayaan mereka yang menyimpang. Cerita tersebut hingga kini dipercayai bahwa ada dan terjadi di Tempunak itu sendiri. Dan cerita Dayang Lung ini merupakan kejadian pertama di mana seorang dayang atau gadis muda yang menjadi seekor nabau. Nah, inilah cerita tentang Nabau Dayang Lung tersebut. Memang jika kita dipikir kembali, cerita ini sangatlah tragis. Cerita ini bukanlah cerita seperti halnya dongeng. Tetapi cerita ini sudah turun-temurun karena cerita ini benar adanya dan pernah terjadi. Dan masyarakat Tempunak, khususnya Tempunak Hulu, banyak mengetahui cerita ini. Karena memang desa Penyarak itu juga masih ada hingga saat ini. Dan sungai tersebut masih ada hingga saat ini. Jadi masyarakat percaya bahwa Nabau ini benar adanya. Dan Nabau ini benar-benar ada. Bukan sekedar mitos. Demikian cerita kita hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.